Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sawah yang luas, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Siti adalah seorang istri yang penuh pengabdian dan kasih sayang. Ia menikah dengan seseorang yang ia anggap sebagai belahan jiwanya, suaminya, Ridwan. Pada awalnya, pernikahan mereka adalah sebuah kisah cinta yang indah. Mereka bertemu di masa muda, saling jatuh cinta, dan membangun sebuah kehidupan yang diharapkan akan penuh kebahagiaan. Namun, kehidupan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Hari demi hari, Siti mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap Ridwan. Lelaki yang dulu selalu memberikan perhatian penuh kepadanya kini lebih sering melamun, tak banyak berbicara, dan terlihat tidak lagi seperti pria yang dulu ia kenal. Walau begitu, Siti tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ia percaya bahwa setiap pernikahan pasti menghadapi ujian, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, apa yang Siti tidak tahu adalah kenyataan pahit yang sedang terjadi di balik layar rumah tangga mereka. Ridwan mulai menjalin hubungan gelap dengan wanita lain. Awalnya, Siti tidak mencurigai apapun. Ridwan masih pulang ke rumah, masih tersenyum di depan anak-anak mereka, dan masih meluangkan waktu untuk keluarga. Tetapi, perlahan-lahan, Siti merasakan ada sesuatu yang hilang. Seringkali, Ridwan pulang terlambat dengan alasan pekerjaan, atau sibuk dengan telepon yang tidak bisa ia pegang di depan Siti. Suatu malam, Siti duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto keluarga mereka yang terpasang di dinding. Sebuah kenangan indah yang seolah semakin jauh dari genggamannya. Di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak tertahankan. Apakah ini hanya perasaan kosong yang ia rasakan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Keinginan untuk tahu semakin membesar. Dan tanpa sadar, Siti mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dengan lebih seksama. Hingga suatu malam, ketika Ridwan pulang larut malam dengan aroma parfum yang tidak biasa, Siti merasa bahwa perasaan curiganya semakin kuat. Pagi harinya, dengan hati yang penuh ketakutan dan keraguan, Siti memutuskan untuk memeriksa ponsel suaminya. Ia tahu bahwa itu adalah pelanggaran privasi, tetapi rasa sakit yang ia rasakan lebih besar daripada rasa bersalah. Dan ketika ia membuka pesan-pesan di ponsel Ridwan, sebuah dunia yang penuh kebohongan terbuka di depannya. Pesan-pesan itu jelas. Ridwan sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Tidak hanya satu, tetapi beberapa wanita yang ia kenal dengan nama-nama yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Siti merasa dunia runtuh dalam sekejap. Ia memandang layar ponsel dengan tangan yang gemetar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Namun, Siti tidak menangis dengan suara keras. Ia hanya menangis dalam diam. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya, tetapi rasa sakit itu begitu mendalam. Siti tahu, ia harus berbicara dengan Ridwan. Tetapi, ia juga takut. Takut dengan apa yang akan terjadi jika ia menghadapinya. Takut kehilangan segala yang telah ia bangun bersama Ridwan selama bertahun-tahun. Ketika Ridwan pulang ke rumah malam itu, Siti sudah menunggu di ruang tamu, duduk di kursi dengan tangan terlipat di pangkuannya. Ketika Ridwan masuk, Siti memandangnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Namun, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ridwan yang merasa ada yang berbeda dengan sikap istrinya, mencoba untuk berbicara. "Siti, ada apa? Kenapa kamu diam saja?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kecanggungan di wajahnya. Siti menatap suaminya, dan dalam keheningan yang membekap, ia akhirnya berkata, "Ridwan, kamu selingkuh, kan?" Tanya itu terucap dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun bagi Ridwan, itu seperti petir yang menyambar. Wajahnya berubah pucat, dan ia bisa merasakan ketegangan yang memuncak. Namun, bukannya mengaku, Ridwan malah berdalih, "Kamu salah paham, Siti. Itu bukan yang kamu pikirkan." Siti terdiam, namun dalam hatinya, ia merasa ada banyak hal yang tak bisa ia terima. Semua yang ia rasakan selama ini, semua yang ia amati dan simpan dalam hati, kini membenarkan segala perasaan buruknya.
Aku tidak salah paham, Ridwan, kata Siti, suaranya mulai bergetar. Aku melihat pesan-pesan itu. Aku melihat semuanya. Wajah Ridwan berubah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terpojok. Namun, alih-alih meminta maaf, ia justru mengatakan, Siti, itu hanya masalah sepele. Kamu jangan terlalu sensitif. Siti merasa tubuhnya seperti hancur. Kata-kata suaminya itu seperti racun yang menggerogoti hatinya. Semua rasa cinta yang pernah ia beri, semua pengorbanan yang ia lakukan, kini terasa seperti sampah yang dibuang begitu saja. Dengan langkah yang pelan, Siti berdiri dari kursinya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, Ridwan. Aku tahu siapa kamu sekarang. Dan aku tidak akan bertahan di hubungan seperti ini lagi. Tanpa menunggu jawaban, Siti berjalan menuju kamar tidur mereka, meninggalkan Ridwan yang tercengang dengan kata-kata yang baru saja terucap. Air mata terus mengalir, tapi kali ini, ia merasa bahwa ia sedang melepaskan sesuatu yang begitu berat. Sesuatu yang selama ini ia simpan di dalam hati. Ia duduk di samping tempat tidur, memandangi foto pernikahan mereka yang ada di meja samping. Foto itu kini terasa sangat jauh, seolah-olah Siti sedang melihat kehidupan orang lain, bukan kehidupannya sendiri. Ia merasa kosong, namun juga merasa sedikit lega. Ia tahu, perjalanannya bersama Ridwan sudah berakhir. Tetapi, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dalam heningnya malam, Siti mengusap air mata yang terus mengalir. Ia berdoa dalam hatinya, berharap agar suatu saat nanti, ia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir bagi Siti. Setiap kali ia menatap wajah Ridwan, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa ia kembalikan, meskipun ia ingin mencoba memperbaiki semuanya. Namun, hatinya sudah terlalu terluka untuk bisa mempercayai kata-kata manis yang dulu sering Ridwan ucapkan. Kini, Siti hanya merasakan kehampaan. Ridwan tetap berusaha menghubungi Siti, mencoba menjelaskan, tetapi semua upayanya seolah sia-sia. Siti sudah merasa cukup. Selama beberapa hari, Siti terus merenung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan terus bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan ini? Mengapa ia harus terus berjuang untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargainya? Semua perasaan itu bercampur aduk, dan semakin lama, semakin jelas baginya bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Malam itu, Siti duduk di meja makan, menulis surat yang telah ia pertimbangkan dengan hati-hati. Surat itu untuk Ridwan. Surat yang akan mengakhiri semua kebingungannya. Siti menulis dengan tangan yang gemetar, mencoba menuliskan setiap kata yang menggambarkan perasaannya. Dengan tinta yang meneteskan air mata, ia menulis, Ridwan, aku telah memikirkan ini dengan matang. Aku ingin kita berpisah. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa aku terima. Tidak ada lagi penyesalan yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Aku ingin belajar untuk mencintai diriku sendiri. Semoga kamu bisa mengerti keputusanku. Surat itu adalah keputusan terakhir yang Siti buat. Ia merasa ini adalah langkah yang terbaik untuk dirinya, meskipun hatinya hancur. Ia tidak ingin terus menyiksa dirinya dalam hubungan yang penuh luka. Ketika Siti menyerahkan surat itu kepada Ridwan, suaminya hanya diam. Tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan. Ridwan hanya menerima surat itu dengan wajah yang kosong. Hanya anggukan kecil yang terlihat. Siti menatap Ridwan dengan penuh harapan. Harapan agar Ridwan bisa melihat betapa besar luka yang ia rasakan, dan bahwa keputusannya ini bukanlah keputusan yang mudah. Namun, Ridwan hanya terdiam, tanpa ucapan yang bisa meredakan rasa sakit hati Siti. Ia tahu, mungkin ini adalah hal yang terbaik untuk mereka berdua. Setelah surat itu diserahkan, kehidupan mereka berdua berubah drastis. Ridwan memilih untuk tinggal di luar rumah sementara Siti memutuskan untuk tetap tinggal di rumah yang dulu pernah mereka bangun bersama. Setiap sudut rumah itu kini terasa sepi. Namun Siti merasa ada kedamaian yang baru ia rasakan. Ia merasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
Meskipun hatinya masih penuh dengan luka, ia tahu bahwa ia sedang melakukan hal yang benar untuk dirinya sendiri. Namun, di balik itu semua, Siti mulai merasa kesepian. Ia merasa terisolasi dari dunia luar. Selama bertahun-tahun, ia hanya berfokus pada suaminya, pada rumah tangga mereka, dan kini semua itu hilang begitu saja. Ia merasa seperti seorang wanita yang kehilangan arah. Meskipun ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat, kesepian itu tetap menghantuinya. Hidup terus berjalan, dan Siti berusaha untuk tetap tegar. Setiap pagi, ia bangun dan berusaha menata hari-harinya dengan penuh semangat. Ia mulai kembali ke pekerjaannya sebagai seorang guru, berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari segala yang telah terjadi. Namun, setiap kali ia pulang ke rumah, perasaan itu kembali datang. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa begitu sepi. Di luar, teman-temannya terus mendukungnya. Mereka tahu bahwa Siti telah melalui banyak hal, dan mereka tidak berhenti memberinya semangat. Tetapi, di dalam hatinya, Siti merasakan perasaan yang lebih dalam dari sekadar kesepian. Ia merasa bahwa ia telah mengorbankan terlalu banyak, tetapi pada akhirnya, ia hanya mendapatkan rasa sakit. Suatu hari, ketika Siti sedang berjalan sendirian di taman, ia bertemu dengan seorang teman lama, Adi. Adi adalah seseorang yang selalu ada untuk Siti, meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan. Adi melihat perubahan dalam diri Siti. Ia bisa melihat betapa Siti telah berubah. Bagaimana luka itu masih tergambar jelas di wajahnya. "Siti, kamu baik-baik saja?" tanya Adi dengan penuh perhatian. Siti hanya tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja, Adi. Hanya saja, rasanya tidak mudah untuk kembali normal." "Aku mengerti," jawab Adi. "Tapi kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kalau ada yang bisa aku bantu, aku akan selalu ada." Siti merasa terharu mendengar kata-kata Adi. Ia tahu bahwa ia tidak benar-benar sendirian, meskipun terkadang kesepian itu datang begitu dalam. Namun, dukungan teman-temannya mulai membuatnya merasa lebih kuat. Mereka memberinya keberanian untuk melangkah maju, untuk mencari kebahagiaan di luar semua luka yang ia rasakan. Saat malam tiba, Siti duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Angin malam yang sejuk membelai wajahnya, dan sejenak, ia merasa damai. Meskipun hidupnya kini penuh dengan ketidakpastian, Siti tahu bahwa ia akan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi perjalanan panjang untuk bisa sembuh dari luka yang telah lama terpendam. Di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang kini semakin kuat. Siti tidak akan pernah membiarkan dirinya terjebak dalam rasa sakit yang sama lagi. Ia akan terus berjuang untuk diri sendiri, dan suatu hari nanti, ia akan menemukan cinta yang sejati, bukan cinta yang hanya memberi luka dan kekecewaan. Minggu-minggu setelah perpisahan itu berjalan begitu lambat bagi Siti. Kehidupan yang dulu penuh dengan rutinitas bersama Ridwan kini terpecah, seperti puzzle yang tak bisa disatukan lagi. Meski Siti merasa lega telah membuat keputusan yang berat itu, hatinya masih bergelut dengan rasa kehilangan yang mendalam. Setiap kali ia melihat anak-anak mereka bermain di halaman rumah, perasaan itu muncul kembali. Mereka, yang dulu hidup dalam kebersamaan yang utuh, kini hanya bisa menerima kenyataan bahwa orang tua mereka sudah tidak bersama lagi. Siti tahu bahwa anak-anaknya perlu perhatian lebih, terutama setelah semua yang terjadi. Setiap hari, ia berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka, meskipun dalam hatinya, ia masih merasa terluka. Namun, ia bertekad untuk menjadi ibu yang kuat bagi mereka, memberi mereka cinta dan perhatian yang mereka butuhkan. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, meski bukan lagi dalam keluarga utuh yang dulu ia impikan. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Siti duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga mereka yang masih terpasang di dinding. Foto itu mengingatkan Siti pada masa lalu, pada waktu-waktu indah yang telah mereka lewati bersama. Tapi, ia tahu bahwa itu semua hanyalah kenangan, dan kenangan itu tidak bisa diulang. Disinilah ia sekarang, berdiri di tengah kehidupan yang penuh dengan rasa sakit, tetapi juga penuh dengan harapan. Hari-hari Siti berlalu dengan sedikit lebih mudah.
Ia mulai menemukan sedikit ketenangan di dalam dirinya, berfokus pada hal-hal yang ia bisa kendalikan. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia tinggalkan karena terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga. Siti mulai belajar kembali untuk menikmati waktu untuk dirinya sendiri, membaca buku-buku yang dulu ia sukai, berjalan-jalan di taman untuk menyegarkan pikiran, dan bahkan mengikuti kelas yoga untuk menenangkan diri. Meski hidup Siti tidak sempurna, ia mulai merasa sedikit lebih baik. Ia tahu bahwa luka dalam hatinya akan memerlukan waktu untuk sembuh. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ia capai dalam semalam. Namun, langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini. Ia tidak lagi memikirkan Ridwan sebanyak dulu. Setiap kali ia merasa teringat, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kembali ke dalam hubungan yang telah menyakitinya. Suatu sore, saat Siti sedang menikmati waktu senggangnya di kafe, ia bertemu dengan seorang pria yang tak asing baginya. Dia adalah Ahmad, seorang teman lama yang dulu sering bekerja bersamanya dalam kegiatan sosial di komunitas. Ahmad menyapa Siti dengan hangat, dan mereka mulai berbincang. Siti merasa nyaman berbicara dengannya, dan mereka menghabiskan waktu berjam-jam mengobrol tentang kehidupan, cinta, dan segala hal yang terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu. Ahmad melihat perubahan dalam diri Siti. Dia melihat betapa kuatnya Siti meski ada luka yang mendalam di hatinya. Ahmad tidak pernah membicarakan tentang Ridwan atau perpisahan mereka, tetapi ia bisa merasakan bahwa Siti masih sedang berjuang dengan perasaannya. Namun, ia tahu bahwa Siti adalah wanita yang luar biasa, yang pantas mendapatkan kebahagiaan. Setelah pertemuan itu, Siti mulai merasa sedikit lebih terbuka untuk mengenal orang lain. Meskipun hatinya masih terluka, ia merasa ada sesuatu yang positif dalam hidupnya yang bisa ia gali kembali. Ahmad sering menghubunginya, dan mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Ahmad memberi Siti ruang untuk berbicara tentang perasaannya tanpa menghakimi, dan dia selalu ada untuknya. Meskipun Siti belum siap untuk membuka hati sepenuhnya, ia merasa bahwa kehadiran Ahmad memberi warna baru dalam kehidupannya. Namun, meskipun ada perasaan hangat yang mulai tumbuh dalam hatinya, Siti merasa bahwa dirinya belum sepenuhnya siap untuk menjalin hubungan baru. Ia merasa bahwa ia masih harus menyembuhkan diri terlebih dahulu, mengatasi luka-luka yang ditinggalkan oleh Ridwan. Ia ingin belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Di suatu malam yang tenang, Siti duduk di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Dalam heningnya, ia merasa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah semua yang terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Proses penyembuhan itu panjang, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Tetapi ia siap untuk melangkah maju, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, meskipun tidak lagi bersama Ridwan. Keputusan Siti untuk hidup untuk dirinya sendiri bukanlah keputusan yang mudah. Ada banyak hari-hari yang dipenuhi dengan kesedihan dan keraguan, tetapi setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat anak-anaknya, orang-orang yang mencintainya, dan harapan yang ada dalam dirinya. Siti tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, ia akan terus berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ia akan menemukan cinta lagi, atau mungkin ia akan memilih untuk hidup sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, Siti telah menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, dan ia tidak akan membiarkan masa lalunya menghalangi impian-impian barunya. Siti menatap bintang-bintang di langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depan penuh ketidakpastian, ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan terus berjalan, karena kini ia tahu, ia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan dalam keheningan malam itu, Siti merasakan kedamaian yang baru. Ia tidak lagi takut untuk melangkah ke depan. Ia percaya bahwa apapun yang akan datang, ia akan menghadapinya dengan penuh keberanian. Hari-hari berlalu, dan Siti semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ketika awalnya ia merasa terperangkap dalam kenangan-kenangan yang menyakitkan,
Kini perlahan ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak harus terus berputar di sekitar masa lalu. Dengan setiap langkah yang ia ambil, dengan setiap keputusan yang ia buat, Siti merasa sedikit lebih bebas. Ia tahu bahwa meskipun banyak luka yang belum sembuh, hatinya telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Siti memutuskan untuk kembali fokus pada dirinya sendiri, pada kebahagiaan yang telah lama ia abaikan. Ia melanjutkan rutinitas sehari-harinya dengan penuh semangat, meskipun masih ada banyak hari yang terasa berat. Anak-anaknya menjadi pusat kebahagiaannya, dan ia ingin mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang, tanpa terbebani oleh masa lalu. Setiap senyum mereka, setiap tawa yang terdengar di rumah, adalah obat untuk hatinya yang terluka. Ia tahu, anak-anaknya adalah alasan terbesar untuk ia terus berjuang. Namun, ada kalanya, meskipun Siti terlihat tegar di luar, dalam hati ia masih merasakan kekosongan. Ketika malam tiba, ia kembali merasa kesepian. Meski ada teman-teman yang selalu ada untuknya, kesendirian itu kadang datang begitu dalam. Ia merasa bahwa meskipun ia telah sembuh sebagian dari luka yang ditinggalkan oleh Ridwan, masih ada bagian dari dirinya yang belum pulih sepenuhnya. Bagian itu adalah harapan yang dulu ia tempatkan pada Ridwan, harapan yang kini hancur begitu saja. Pada suatu sore, ketika Siti sedang duduk di taman sambil menikmati secangkir kopi, ia menerima pesan singkat dari Ahmad. Ahmad ingin bertemu. Dengan hati yang penuh pertanyaan, Siti setuju untuk bertemu dengannya di kafe dekat rumah. Meskipun ia sudah mengenal Ahmad cukup lama, perasaan Siti terhadapnya masih tidak pasti. Ia merasa nyaman dengannya, tetapi ada ketakutan dalam hatinya, takut untuk membuka hatinya lagi, takut untuk jatuh cinta lagi. Ketika Siti tiba di kafe, Ahmad sudah menunggu di meja yang dekat jendela. Wajahnya tampak lebih serius daripada biasanya, dan Siti bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Mereka saling menyapa dan mulai berbincang, tetapi ada keheningan yang terasa tebal di antara mereka. Ada yang ingin aku bicarakan, kata Ahmad akhirnya, menatap Siti dengan penuh perhatian. Aku tahu, mungkin ini terdengar terlalu cepat, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, Siti. Siti terdiam, sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Ia tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Ahmad, aku belum siap. Aku baru saja keluar dari hubungan yang hancur. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi, jawab Siti, suaranya sedikit bergetar. Ahmad mengangguk dengan penuh pengertian. Aku tahu, Siti. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargaimu. Aku tahu kamu masih terluka, dan aku tidak ingin memaksamu untuk merasa sesuatu yang belum kamu rasakan. Tetapi, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Jika suatu saat kamu merasa siap, aku akan ada di sini. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi menyentuh hati Siti. Ahmad tidak menuntut apa-apa darinya, tidak mencoba memaksanya untuk melupakan masa lalu. Ia hanya menawarkan ruang dan waktu untuk Siti, memberinya kesempatan untuk sembuh tanpa tekanan. Untuk pertama kalinya setelah perpisahan dengan Ridwan, Siti merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, tanpa menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Siti tahu bahwa meskipun ia merasa kesepian, ia tidak bisa memaksakan dirinya untuk menerima cinta lagi jika hatinya masih belum siap. Ia ingin melanjutkan perjalanan ini dengan caranya sendiri, tanpa harus terburu-buru. Namun, pertemuan dengan Ahmad membuka matanya pada kenyataan bahwa cinta bisa datang dengan cara yang tak terduga. Cinta tidak harus selalu datang dalam bentuk yang rumit atau penuh dengan harapan yang tidak realistis. Cinta bisa datang dengan kesederhanaan, dengan pengertian, dan dengan keinginan untuk melihat seseorang bahagia. Setelah pertemuan itu, Siti memutuskan untuk memberi dirinya lebih banyak waktu untuk menemukan siapa dirinya tanpa bayang-bayang Ridwan. Ia merasa bahwa ia perlu lebih mengenal dirinya sendiri, lebih menghargai dirinya sendiri, sebelum bisa membuka hati untuk orang lain. Ahmad telah menunjukkan padanya bahwa ada orang di luar sana yang peduli, tetapi Siti tahu bahwa perjalanan untuk benar-benar sembuh dari luka itu harus dimulai dari dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada kalanya ia merasa kesepian, Siti mulai merasa lebih damai dengan dirinya sendiri.
Ia lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya, pekerjaannya, anak-anaknya, dan kebahagiaan yang perlahan ia temukan kembali. Ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan di pagi hari, mendengarkan musik, atau hanya duduk tenang di balkon rumahnya, menikmati secangkir teh. Kehidupan tidak selalu seperti yang ia bayangkan, tetapi ia mulai menerima kenyataan itu dan merangkulnya dengan lapang dada. Suatu sore, saat ia sedang di taman bersama anak-anaknya, ia melihat mereka berlari-lari gembira, tertawa tanpa beban. Hati Siti terasa hangat melihat kebahagiaan mereka. Ia tahu, meskipun kehidupan ini penuh dengan tantangan, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih untuk berjalan maju, untuk mencari kebahagiaan yang sejati, dan untuk menjadi ibu yang kuat dan penuh kasih bagi anak-anaknya. Meskipun Siti belum tahu apa yang akan datang di masa depan, ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Ia akan terus mencari kebahagiaan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, yang menjadi alasan terbesarnya untuk terus berjuang. Di bawah langit yang mulai gelap, Siti tersenyum. Tersenyum pada anak-anaknya yang berlarian dengan riang. Tersenyum pada dirinya sendiri yang akhirnya menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Dan, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi, ia merasa yakin bahwa apapun yang datang, ia akan mampu menghadapinya. Sebab, ia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan itu adalah awal dari kebahagiaan yang sejati.